Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Penguji UKIN PPG dalam jabatan 2024. Perkenalkan, nama saya Agung Satriawan, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2024, kategori 2, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Nomor induk mahasiswa 06250824 Saya mengajar di SD Negeri Sidodadi, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang. Hari ini, Kamis 17 Oktober 2024, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja di kelas 5 dengan materi zakat. Mohon saran dan masukan dari Bapak Ibu semua untuk perbaikan pembelajaran berikutnya agar dapat memberikan yang terbaik untuk peserta didik. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa kembali berkumpul bertatap muka dalam keadaan sehat walafiat. Seperti biasa kita belajar tentang pendidikan agama Islam. Ya, sebelum kita mengawali aktivitas belajar seperti biasa, alangkah baiknya kita berdoa, ya, agar apa yang kita laksanakan, apa yang kita lakukan mendapatkan keberkahan dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Mendapatkan manfaat dari ilmu, ya, dan bisa diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin Allah ya rabbal alamin. Baik, untuk memimpin yaitu Ananda Indra, ya. Silakan untuk memimpin teman-temannya untuk membaca doa. Silakan untuk maju ke depan. Duduk rapi, siap berdoa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ananda Indra untuk duduk kembali, ya. Terima kasih sudah memimpin doa dengan rekan-rekannya. Semoga apa yang kita lakukan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allah ya rabbal alamin. Baik, agar menambah kecintaan kita kepada negara Kesatuan Republik Indonesia, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Silakan kalian untuk berdiri. Dari Bandung ibuku.
saya semoga nanti kemudian hari kita lebih cinta kepada negara yang tercinta kita, yaitu negara Republik Indonesia. Baik, ya, Bapak mau menanyakan kabar kepada kalian. Gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Ya, semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebelum masuk ke materi, Bapak akan mengabsen dulu. Ya. Siapa saya yang sakit, izin atau sama sekali tanpa keterangan. Yang Bapak sebutkan namanya bilang hadir, ya. Indra, Hadir. Lutfi, Hadir. Rifki, Hadir. Abina, Hadir. Anissa, Hadir. Dina, Hadir. Fahri, Hadir. Dani. Hadir. Ada yang tidak sekolah? Ada. Siapa? Algi. Algi, kenapa Algi? Sakit. Terus ada lagi? Tidak. Cuma Algi ya? Ada yang tahu sakit apa Algi? Tangan. Apa? Sakit. Tangannya sakit? Kenapa, jatuh atau gimana? Jatuh. Baik, Bapak minta keriduan hatinya, keikhlasan hatinya untuk membacakan doa surat Al-Fatihah. Kita berdoakan mobil khususnya kepada teman kita yaitu Algi yang dalam keadaan sakit, umumnya untuk kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, silakan untuk berdoa membaca surat Al-Fatihah. Dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin Allah ya rabbal alamin. Semoga doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekarang kita masuk ke materi, ya. Masih ingat minggu kemarin kita belajar tentang apa? Asmaul Husna. Nah, untuk sekarang yaitu belajar tentang jakat. Ya. Sebelumnya Bapak mau nanya dulu untuk minggu kemarin ya. Asmaul Husna. Apa itu Asmaul Husna? Yang tahu acungan tangan. Silakan Enda. Nama-nama baik bagi Allah. Tepuk tangan dulu untuk Enda. Terus ada berapa jumlah Asmaul Husna? Acungan tangan. Ya, Ajil. 99. Ya, tepuk tangan dulu. Mungkin kita selalu mendengar Ar-Rahmanir-Rahim itu ya, Malik Yaumiddin, itu kan diambil dari Asmaul Husna. Ar-Rahman itu apa artinya? Maha apa? Yang malu-malu? Hah? Ar-Rahman Maha pengasih. Ar-Rahim Maha penyayang. Ya, makanya Bapak diulangi lagi, takutnya nanti kalian lupa. Nah, untuk sekarang yaitu belajar tentang zakat. Ya, sebelum Bapak menerangkan tentang zakat, mungkin kalian sering mendengar ya, zakat. Pada bulan apa kalian sering mendengar zakat? Bulan Ramadan. Ya. Ada yang tahu zakat itu apa? Mungkin seperti tahu dari guru ngajinya, tahu dari sekolah agamanya di rumah. Ada yang tahu zakat itu apa? Cuma tangan. Yuk. Zakat. Silakan. Jangan takut salah. Ayo. Apa zakat?
Zakat terbagi dua. Zakat apa saja? Zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah itu apa? Zakat yang dikeluarkan Nah, zakat yang dikeluarkan pada bulan Ramadan, ya. Dengan apa itu? Beras atau buah. Nah, bagus. Beras atau buah. Nanti kita akan bahas berapa ukurannya, berapa kadarnya. Kalau zakat mal itu apa? Zakat harta, ya. Zakat harta. Baik, bagus sekali. Mungkin kalian sudah tahu sebelumnya, semoga Bapak terangkan kalian walaupun sedikit itu sangat bermanfaat dan berguna dalam pembelajaran hari ini, ya. Sekarang kita akan membahas tentang zakat, ya. Udah tahu ya Pak? Ya. Nah, tujuan pembelajaran ini, ya, kita harus tahu dulu untuk apa kita mempelajari zakat ini. Yang pertama kita harus tahu, kita murid ini harus memahami tentang pengertian zakat dan pembagiannya. Jadi zakat itu tidak sembarangan dibagi, tapi ada 8 asnaf atau mustahik, ya, yaitu orang yang berhak menerima zakat. Yang keduanya yaitu memahami pengertian infak dan ketentuannya. Ya, baik. Zakat, pengertian zakat ini ya. Zakat adalah bagian tertentu dari harta yang dimiliki oleh seseorang muslim yang telah mencapai nasab atau batas tertentu dan haul jangka waktu tertentu. Harta ini kemudian disisihkan dan diberikan kepada golongan yang berhak. Zakat juga merupakan bentuk kepedulian sosial terhadap sesama. Dengan mengeluarkan zakat, kita membantu meringankan beban hidup orang-orang yang kurang mampu. Jadi apa perbedaannya Bapak ulangi lagi? Kalau zakat waktunya ditentukan khusus bulan Ramadan, kalau infak itu bebas. Di luar bulan Ramadan pun bisa. Ya, infak, zakat dan infak. Kalau zakat itu ada ukurannya, ada kadarnya, ada ketentuannya. Kalau infak itu tidak, bebas. Mengerti ya? Sampai di sini ada yang ditanyakan tentang zakat dan infak. Selanjutnya, penerimanya yang tepat. Jangan kepada siapapun yang benar-benar membutuhkan. Untuk apa? Untuk benar-benar biaya hidup. Ya, bukan untuk gaya hidup. Terus waktunya yang tepat. Udah? Nah, apa yang dimaksud dengan fakir? Ayo. Orang yang tidak memiliki apa-apa dalam hidup. Betul. Orang yang tidak memiliki apapun dalam hidupnya, ya, dia tidak punya penghasilan, dia tidak punya pekerjaan, otomatis dia tidak punya penghasilan. Tepuk tangan dulu. Itu fakir. Kalau miskin, silakan, jangan takut salah. Nanti Bapak betulkan. Apa? Orang yang tidak bisa lah, bagus. Ada lagi yang lebih tepat lagi? Miskin? Ayo. Ayo, sebelum Bapak terangkan satu persatu. Orang yang kekurangan dalam ekonomi. Orang yang kekurangan dalam ekonomi. Ya, bagus. Tepuk tangan dulu. Jadi simpelnya miskin itu dia betul tadi kekurangan dalam ekonomi. Dia penghasilannya kurang, ya. Misalnya ada tetangga kita punya anaknya 5, penghasilan sehari-harinya misalnya 20.000 sampai 50.000. Cukup tidak untuk 7 orang? Tidak. Anaknya 5, ibu bapaknya. 7 orang cukup tidak? Tidak. Tidak.
Dia punya pekerjaan tapi tidak mencukupi pekerjaan. Tapi tidak mencukupi penghasilannya untuk kehidupannya sehari-hari. Nah, itu yang dinamakan miskin. Kalau misalnya Gorin, apa Gorin? Ayo, Gorin. Ada yang tahu Gorin? Orang yang berutang di jalan Allah. Fisabilillah. Orang yang berjuang di jalan Allah. Tepuk tangan dulu untuk Kara. Ayo, dari terus. Ya. Kalau hamba sahaya, Budak yang diperbelikan. budak yang diperjual-belikan. Tepuk tangan dulu untuk Enda. Sekarang apa mau nanya? Orang yang berjuang di jalan Allah itu siapa? Contohnya, yang tanpa bayaran, tanpa upah, siapa? Apa jangan takut salah. Siapa? Seperti guru ngaji, ya, seperti guru ngaji dari desa ke desa, dari rumah ke rumah. Pak, itu dibayar Pak. Cukup tidak bayarannya, besar apa kecil? Kita bandingkan. Yang les bahasa Inggris jutaan, betul tidak? Les matematika jutaan, betul tidak? Betul. Les renang, betul? Tapi les ngaji itu sangat sedikit. Nah, itulah yang berhak mendapatkan ya. Kalau amilin itu apa amilin? Orang yang mengatur zakat. Amilin. Kalau mualaf, orang yang baru masuk Islam. Kalau Ibnu Sabil, Orang yang sedang berpergian jauh. orang yang sedang berpergian jauh. Tepuk tangan. Betul. Orang yang sedang berpergian jauh. Misalnya posisi dari Subang, kita mau ke daerah Jawa, bawa uang, bawa perbekalan, tapi ada yang merampok atau hilang entah di mana. Kita bisa ke masjid dan kita ngomong, Pak, saya itu Ibnu Sabil, orang dalam perjalanan jauh, tapi kehilangan uang dan kehilangan perbekalan. Boleh, itu dapat mendapatkan apa? Mendapatkan zakat. Sampai di sini ada yang bertanyakan? Tidak ada? Kalau begitu Bapak akan balik nanya kepada kalian. Boleh? Zakat itu dengan apa saja? Dengan apa? Beras. Tepuk tangan untuk Hasmi. Dengan beras. Berapa takarannya? Hah? 2,5 kilogram atau kalau liter 3,5 liter. Pak, boleh tidak pakai uang? Boleh tidak pakai uang? Bagaimana cara ngitungnya pakai uang? Sesuai harga. Bapak contohkan di sini di depan ya. Nih, misalnya harga beras itu misalnya 10.000. Ya. Tadi beras berapa per liternya? 3,1 liter sama dengan 10.000. 3 liter sama dengan 30.000. Kalau setengah liter berarti berapa? 15. Setengah liter berapa? 5.000. Jadi kalau 3,5 liter berarti berapa? 35.000. Nah, ini per keluarga, per orang atau per rumah? Per orang.
Nah, sampai di sini. Pak, kalau misalnya pakai beras kiloan bisa Pak? Bisa. Ya, 1 kilonya misalnya 15.000. Bisa 1 pakai 15.000. 15.000. Ya, kalau misalnya yang dibutuhkan 2,5, ya, berarti berapa? 2,2 kilo dulu, itu yang gampang. Berarti berapa? 30.000. Yang setengahnya 7.500 ya. Oke. 7.500. Yang ditanyakan liter. Kalau yang ditanyakan kilo berapa? Silakan. Silakan. Cepi berapa tadi? 18 kilo. Oke, tampung dulu. Silakan. 15 kilo. Oke, tampung dulu. 17 kilo. Ayo. Seberapa? 20 kilo. Tepuk tangan dulu untuk Hasmi. Hasmi ya. 20 benar. 20 kilo. Mengerti? Paham? Ya. Jadi takarannya itu kalau dikatakan itu bisa pakai beras, Bisa pakai uang. bisa pakai uang. Kalau liter itu berapa liter? 3,5. Kalau pakai kilo 2,5. Kalau pakai uang sesuai dengan takaran harga beras. Hitungannya apa? Per orang. Ya. Pak, jadi pertanyaan, kalau bayi kira-kiranya tidak. Tidak. Cung yang tidak. Cung yang tidak. Turunkan. Cung yang zakat kalau bayi. Gak apa-apa, jangan salah. Tetap zakat karena bayi juga udah masuk jiwa, udah masuk orang. Jiwa per orang. Kalau misalnya dalam kandungan zakat tidak? Cung yang zakat, cung yang tidak. Turunkan. Tidak, karena belum lahir. Masih dalam kandungan. Betul tidak? Ya. Kalau misalnya Pak, zaman Rasulullah ada nih. Ya Rasul, saya ini sebatang kara, udah tua, tidak bisa puasa. Kata Rasulullah, mengkodok saya tidak mampu untuk mengkodok, bayar fidyah saja. Saya tidak mampu bayar fidyah saja. Tidak mampu bayar fidyah. Bayar zakat tidak mampu. Terus gimana dong? Dia miskin, sebatang kara, dia tidak punya anak untuk membayarkan zakat. Terus gimana? Kata Rasulullah apa? Jawab apa? Banyak istighfar sebanyak-banyaknya. Karena apa? Karena Allah Maha Pengampun. Ya. Selagi orang itu mau berusaha, mau ikhtiar, kalau sudah tua, pasti Allah akan mengampuni apa yang dia lakukan. Alhamdulillah. Ada yang tanyakan sampai sini? Cukup? Nah, baik. Tugas dari Bapak yaitu kalian, Bapak akan bagi kelompok dulu, ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 sampai sini ya, dan kelompok 4, ya, biar gampang. Jadi kalian mengerjakan tugas yang nanti Bapak akan berikan perintahnya, akan berikan caranya. Silakan kalian tulis di buku, satu orang, satu kelompok, satu buku saja. Silakan. Ini ya, silakan untuk kelompok
Kalian di sini tuliskan ayat Al-Quran tentang zakat beserta artinya. Kelompok 2 dan 4 tuliskan ayat Al-Quran tentang infak beserta artinya. Baik, mengerti perintahnya ya? Bapak akan membagikan LKPD-nya. Silakan. Kelompok 1 tentang zakat. Di buku ini aja. Di buku tulis. Kelompok 2. Kelompok 2. Ya. Silakan. Dan ini kelompok 4. Silakan tulis di buku tulis artinya, ayat Qur'annya dan artinya. Jangan lupa menggunakan Bismillahirrahmanirrahim di atasnya. Silakan baca dulu materinya. Silakan baca dulu perintahnya. Ya. Silakan. Mbak, kasih nama udah. Kelompok 4. Kelompok berapa ini Mbak? 3. Iya. Terima kasih. Kelompok 3 sudah menyelesaikan tugas kelompoknya. Selanjutnya, yang sudah silakan untuk sudah. Ya. Kelompok berapa ini? 1 ya. Ya, terima kasih kelompok 1 sudah menyelesaikan tugasnya. Tinggal 2 kelompok lagi ya. Kelompok 2 dan kelompok 4. Tunggu. Ya sudah, kumpulkan saja kelompok 2 dan 4 silakan. Baik, Bapak akan langsung nilai ya. Hari bisa.
Dek, tulisannya ini. Nilai yang terbesar adalah dari kelompok 3. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Selanjutnya kedua terbesar yaitu kelompok 1. Yang terbesar yaitu ini kelompok berapa ini? 4. Kelompok ini yang ini bukan? Kelompok 4. Tepuk tangan dulu. Dan yang terakhir yaitu kelompok 2 dengan nilainya 80. Tepuk tangan dulu. Iya. Jadi kalian jangan terpaku terhadap nilai yang kecil, sama saja. Yang penting kita mengamalkan ilmunya, ya, bisa dipergunakan berkah ilmunya, ya. Tidak percuma nilai bagus tapi tidak diamalkan ilmunya, percuma. Lebih baik kita nilainya biasa-biasa saja tapi ilmunya diamalkan dan ilmunya menjadi berkah. Amin ya robbal alamin. Baik, ya. Bapak akan merefleksi dari awal sampai akhir tentang pembelajaran pada hari ini. Tentang apa? Zakat dan infak. Coba Bapak mau tanya, kelompok 1 dan 3, surat apa yang menunjukkan tentang zakat? Ayat 103. betul. Tangan dulu. Untuk kelompok 2 dan 4, surat apa tentang infak? Al-Baqarah ayat 267. 200. Yakin? Berapa? Al-Baqarah berapa? Tentang apa? 263. 267. Benar. Iya, tepuk tangan dulu. Nah, itulah perintah-perintah zakat dan perintah-perintah infak. Ada dalam Al-Quran yang diperintahkan oleh Allah juga, dan ada dalam hadis yang selalu disabdakan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sebelum belajar tentang zakat, sekarang belajar tentang zakat, kalian ada secercah ilmu mungkin tentang zakat? Ada wawasan baru tentang zakat? Ada? Tadinya belum tahu, sekarang jadi tahu. Tadinya belum mengerti, sekarang jadi mengerti. Tadinya belum paham, sekarang jadi paham. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak. Cukup? Ngerti ya? Apabila nanti ada yang ditanyakan, walaupun di luar jam belajar seperti ini atau apa, boleh tanyakan langsung kepada Bapak, ya. Bapak selalu terbuka kepada kalian untuk menanyakan tentang suatu pelajaran, ya, apalagi pelajaran agama Islam. Ngerti ya? Ngerti ya? Baik. Untuk mengakhiri kegiatan pada pagi hari ini, mari kita tutup dengan berdoa agar kegiatan kita diberikan kelancaran, agar kegiatan kita diberikan kemudahan, keberkahan dalam setiap langkah kita. Silakan Indra untuk memimpin doa sebelum pulang. Silakan duduk saja, ya. Rapikan dulu, periksa lagi sebelum pulang kata yang ketinggalan, ya. Silakan.
tenang, tapi dengan tertib. Sekali lagi, mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran kalian dalam mengikuti pelajaran pendidikan Islam dengan Bapak. Ya, semoga yang sakit disehatkan bisa berkumpul di sini. Amin ya robbal. Juga menjadi anak yang soleh dan soleha. Amin. Maaf kesalahan kekurangannya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang keluar pertama yang tadi nilainya yang paling tinggi yaitu kelompok 3 dulu. Silakan yang tertib, yang tertib. Persiapkan untuk kelompok 2. Lanjutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2 silakan. Kelompok yang tadi. Kelompok 1. Ya. Yang tertib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutnya kelompok 4. Silakan. Coba saja. Dan yang terakhir yaitu kelompok 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.